Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Malik al-Quddus as-Salam al-Mu'min al-Muhaymin al-Aziz al-Jabbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Masrofi sekeluarga, yang kami hormati Al-Mukarram Al-Habib Saleh Al-Atas, tak lupa hadirin hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan berbagai macam kenikmatan, yang mana telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini, pada malam ini kita bisa hadir memenuhi undangan dari keluarga Bapak Masrofi dalam rangka walimatul khitan, dan mudah-mudahan kehadiran kita semua termasuk dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda termulia anti durhaka, maha profesor anti lacur, sebagai puncak figur pimpinan alam, pendobrak kebatilan, penghancur kemusyrikan, penegak keadilan. Beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Tak lain dan tak bukan hanyalah Nabi Agung
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya besok yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Berdirinya saya di sini selaku pembawa acara ingin menyampaikan susunan acara yang insya Allah akan dilaksanakan pada malam hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga sambutan dari Sahibul Bait. Dan yang terakhir mau'idhah hasanah beserta doa. Hadirin hadirat rahimakumullah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara malam ini dengan bacaan Ummul Quran. Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Semoga dengan pembacaan Ummul Quran tadi acara malam ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Amin. Sesuai permintaan dari Sahibul Bait, saya selaku di sini sebagai pembawa acara dan nanti sekaligus pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga dilanjut sambutan dari Sahibul Bait. Lanjutkan acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima.
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Terima kasih. Dilanjutkan sambutan dari Sahibul Bait, yaitu saya sendiri mewakili dari Sahibul Bait Bapak Mas Rofi sekeluarga. Mungkin sedikit dari saya karena untuk mempersingkat waktu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu doa dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana doa ini sering dibaca oleh sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Adapun doanya adalah Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam. Dari doa ini saya ambil satu, yaitu Allahumma wahdina subulas salam, yang artinya ya Allah, berikanlah kepada kami jalan-jalan keselamatan. Ketika doa ini dibaca di hadapan para sahabat Nabi, kemudian salah satu dari sahabat Nabi yaitu Utsman, beliau bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan jalan-jalan keselamatan? Kemudian Rasulullah SAW menjawab dengan satu hadis, Ayyuhan nas afsus salam, id'amu ta'am, wasilul arham, wasallu bil-laili wan nasu niyam. Wahai manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makanan, jalinlah tali silaturahim, dan sholat malamlah ketika orang-orang sedang tertidur. Maka masuklah kalian ke dalam surga dengan penuh kedamaian. Hadirin hadirat rahimakumullah, dari hadis ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa acara malam ini, pengajian malam ini, walimatul khitan, termasuk dari salah satu yang disebutkan di atas, yaitu wasilul arham, menjalin tali silaturahim. Kemudian ada pertanyaan dari sahabat Rasulullah, kepada siapa harusnya kita bersilaturahim itu? Rasulullah menjawab, yang pertama, rajinlah bersilaturahim kepada Sang Pencipta, yaitu Allahu Rabbi, Allah yang Maha Esa. Melalui apa? Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara sholat. Karena di dalam sholat, di situ ada ucapan, ada dialog kita yang diwakilkan oleh Rasulullah, dan juga Rasulullah mewakili kita semua. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu kemudian Rasulullah menyuruh kepada semua orang, menyuruh kepada semua umatnya, termasuk kita, yaitu assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin.
Maka dari itu harapan kita, doa terbaik buat Ananda Arzan Al-Haidar, semoga setelah dikhitankan Ananda Arzan Al-Haidar ini bisa lebih giat lagi dalam beribadah, bisa giat lagi dalam menjalankan sholat, bisa giat lagi dan rajin dalam belajar membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu silaturahim kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Salah satunya adalah dengan cara memperbanyak bacaan sholawat. Surat 33 ayat 56. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini juga merupakan pelajaran sebagaimana yang diajarkan oleh Bapak Masrofi kepada anak-anaknya untuk selalu menjalankan, mengikuti sunnah-sunnah Nabi dan juga mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga yaitu silaturahim kita kepada seseorang yang jasanya tidak bisa kita balas, yang jasanya tidak bisa kita tukar, bahkan tidak bisa kita ganti dengan apapun, yaitu silaturahim kita kepada kedua orang tua kita, termasuk salah satunya kepada ibu kita yang mengandung, yang melahirkan, yang mendidik kita, yang menjaga kita dari dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan Arzan Al-Haidar kita doakan agar kelak menjadi anak yang soleh, anak yang selalu patuh terhadap kedua orang tuanya, dan mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan bagi kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang terakhir yaitu silaturahim kita kepada sesama. Alhamdulillah acara semacam ini, acara malam ini walimatul khitan, merupakan silaturahim kita kepada sesama, di mana di tempat ini merupakan penuh keberkahan. Tidak hanya itu, di saat kita menjalin tali silaturahim, maka umur kita ditambah, umur kita dipanjangkan, bertambahnya rezeki kita. Bahkan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup 99 bala dan musibah bagi siapa mereka yang mau menjalin tali silaturahim. Sebagaimana yang dikatakan di dalam hadis Sahih Muslim, barang siapa yang rajin bersilaturahim, maka Allah akan menutup 99 bala dan musibah kepada dirinya. Mudah-mudahan kita doakan untuk keluarga Bapak Masrofi, mudah-mudahan dijauhkan dari segala bala dan musibah, dan juga kepada hadirin yang hadir di malam ini, mudah-mudahan juga dijauhkan dari segala bala dan musibah. Amin ya Allah. Kemudian yang kedua, kami mewakili dari Sahibul Bait ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran bapak-bapak. Mungkin kami sebagai keluarga Bapak Masrofi juga minta maaf apabila ada kekurangan dalam menyiapkan hidangan, tempat maupun lainnya. Sekali lagi kami mewakili dari Sahibul Bait Bapak Masrofi sekeluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para hadirin yang bisa hadir malam ini. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-afwu minkum, billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, acara Mau'idah Hasanah yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib
Habib Soleh Al-Atos. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Udkur as-salata ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa qurrati ayunina wa nura qulubina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hadi qalbi wa sadid lisani baqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin miftahi bab rahmatillah 'adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Para alim, para kiai, para ustaz yang saya muliakan, akhina al-karim Al-Habib Hussein bin Ali Al-Tas, sahibul bait, sahibul hajah yang saya hormati, juga ananda yang dikhitan Arsyad Al-Haidar, semoga jadi anak yang saleh dan mugi-mugi putra-putri kelolaan panjenengan jadi anak yang saleh. Hadirin hadirat hadani Allah wa iyyakum. Harapan orang tua siapapun dia, saya, Anda semuanya pasti menginginkan, menghendaki dia mempunyai anak yang saleh dan salihah. Di antara hikmah ajaran Rasulullah SAW yang ditetapkan baginda Rasulullah SAW, beliau pernah berkata, al-khitan sunnatul lirrijal wa mukrimatun linnisa. Khitan itu merupakan di antara ajaran sunnah Nabi Muhammad SAW. Artinya satu syariat yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Walaupun sebelum Nabi Muhammad SAW melaksanakan khitan ada 15 nabi. Ada 15 nabi yang sudah melakukan khitan. Yang sering kita dengar adalah khitan merupakan meneruskan ajaran Abuna Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi dulu itu umurnya lebih dari 500 tahun, 800 tahun, 900 tahun. Saya pernah ke negeri Yaman, juga ke Oman, ziarah ke Maqam Nabi Allah Ibrahim. Itu panjangnya hampir 20 meter. Jadi nggak usah bayangkan sendalnya kayak apa ya. Jadi jumlah semua sendalnya kayak apa, mobilnya kayak apa, kita nggak perlu membayangkan itu nih. Artinya memang dari zaman dulu ya, umur beliau di atas 800 tahun. Maka sejarah mencatat, diriwayatkan hadis dari Bukhari Muslim, Nabi Allah Ibrahim itu dikhitan saat beliau umur 80 tahun. Kalau kita 80 tahun sudah wassalamualaikum. Nah ini 80 tahun berarti umur masih kecil. Kalau baginda Rasulullah SAW, kita mendengar sejarah bahwa Rasulullah SAW ulida makhtunan, lahir sudah dalam keadaan dikhitan.
Ada yang mengatakan khitannya hari ke-7 setelah kelahiran baginda Rasul. Maka sebagian ulama dan sebagian orang mengkhitan anaknya saat mereka umur 7 hari 40 hari. Akan tetapi saat dilakukan umur 7 tahun atau 80 tahun, itu pun tetap terbilang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Akan tetapi begini, hukum sunnah itu akan berubah menjadi wajib, bukan sunnah lagi. Sunnah itu kan dilaksanakan boleh, tidak dilakukan boleh. Akan tetapi nanti akan berubah wajib saat orang tersebut sudah tumbuh dewasa. Jadi kalau ada orang dewasa belum disunat, dia sunatnya sudah bukan sunnah lagi, khitannya sudah bukan sunnah lagi, bahkan hukumnya wajib. Dalam satu kaidah diterangkan, ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Sesuatu yang sebenarnya tidak wajib, akan tetapi untuk menyempurnakan kewajiban tersebut jadi wajib. Contoh, orang mau melakukan sholat 5 waktu, dia harus dalam keadaan suci dan bersih. Sedangkan anak yang dikhitan, yang belum dikhitan, kita meyakini dan kita tahu bahwa di dalam kelamin anak laki-laki yang belum dikhitan itu terkumpul najis. Yang najis tersebut akan menghambat orang untuk disahkannya di dalam dia bersolat. Maka dalam Bahthul Masail ada satu pondok pesantren itu mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan Bahthul Masail. Bagaimana hukumnya saat ada anak kecil belum dikhitan? Kita kan sering lihat video-video anak-anak lagi minta gendong ibunya waktu lagi sholat lagi duduk sholat, kepalanya didudukin. Nah kalau kita melihat anak kita yang belum dikhitan, saya pernah satu kali ngisi di kantor di kota PLN Brebes, kemudian bertanya kepada saya, ini pertanyaan ini maka saya ingat terus. Kalau ada anak laki-laki, jadi setelah saya bahas ada anak laki kalau sholat, kemudian didudukin kepala bapaknya oleh anak tersebut. Sebagaimana mungkin pernah terjadi waktu zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah pernah sholat, sujudnya lama banget. Hatta yadhunnu ashabul Rasul SAW. Sampai sahabat waktu sujud, ya sahabat juga mikir juga waktu sujud. Mungkin kayak kita orang kalau sujud suwe itu tidak pikir, ke imamnya kena ngapa gitu. Jadi sahabat juga waktu lagi sujud berpikir, ini ada apa ini Rasulullah kok sujudnya lama ini? Jangan-jangan hatta yadhunnu ashabun Nabi anna Nabi qatma. Mereka punya pikiran bahwa mungkin Rasulullah meninggal ini. Setelah selesai sholat, ternyata baginda Nabi itu melihat wajah sahabat yang dalam keadaan penasaran. Rasulullah menerangkan, saya lagi sujud, cucu saya itu dudukin kepala saya, Sayyidina Husain. Maka Rasulullah itu sangat bijaksana, apalagi kepada anak kecil. Sayang banget sama anak kecil. Maka kalau Rasulullah masuk ke kampung, itu orang kecil datang semua merangkul Rasulullah. Ada yang megang kakinya, ada sebelah kanan, ada yang kepalanya dirangkul sama Rasulullah, nggak bisa jalan. Sambil dirangkul anak kecil. Kemudian mereka bercerita, aku mikir di sini, aku mikir di siraya. Sampai diterapkan dalam syariatnya, kalau kita sholat, kemudian terdengar anak kecil yang menangis, karena dulu anak kecil itu pada dibawa ke sholat, ke tempat masjid. Itu menangis, Rasulullah mempercepat sholatnya. Karena menghormati anak kecil itu, sayang banget dengan anak kecil itu. Nah sedangkan anak kecil yang belum dikhitan itu ada najisnya. Maka kalau kita sujud kemudian anak kita itu gendong kita, dan lama seakan-akan itu ada sampai terbilang kita menggendong, maka menjadikan sholat kita tidak sah. Kenapa? Karena otomatis kita lagi membawa anak yang termasuk bukan batin, ya, dohir. Dohirnya ada najisnya. Berbeda kalau batin. Kalau batin perut kita semua ada najisnya, tapi tidak ada kelihatan. Tapi kalau di kelaminnya anak kecil yang belum sunat itu masih terbilang dohir. Maka bila terbilang dohir, apabila belum dikhitan, dikhawatirkan kita membawa anak kita dalam keadaan belum dikhitan,
maka batallah sholatnya orang tua. Maka dulu orang tua suruh ngomong, jangan ke masjid dulu kecuali sudah sunat. Itu maksudnya itu mengkhawatirkan semacam itu. Nah, hikmah daripada khitan sendiri pastinya sahibul bait pengen punya anak yang soleh, pengen punya anak yang soleh, ikutkan dengan ajaran dari mulai di dalam rahimnya sudah didoakan, dibaca ayat-ayat Quran. Kadang-kadang ada beberapa tradisi, ada istiadat 4 bulanan, 7 bulan saya. Pertama yang didengung adalah kalimat Allah, kalimat azan yang pertama didengarkan kepada anak. Mereka pertama yang dengar ada kalimat yang baik. Sudah mulai dewasa, umur 7 hari ada mulai disuka, ada mau 7 tahun mulai diikuti sunnah Rasulullah SAW. Dalam tarbiyah ini juga nggak boleh sembarangan, Pak. Saya baru pulang kemarin 3 hari yang lalu, saya dari Magelang, acara khutbah Quran di pondok. Saya alhamdulillah pesantren. Anak pun melihat ini kita kalau punya mobil itu kan ini kenal daun aja kayak gitu. Anak kecil di pinggir jalan sudah bawa kayu, kita udah takut. Waktunya anaknya belakangkan mobil kita. Suatu saat ada suami istri, dia baru punya mobil mewah, senang banget punya mobil. Ternyata ada anak kecil sama pembantunya. Ini tarbiyah perlu lihat orang, lihat anak umur berapa kita mendidik, umur berapa kita mempukul. Mobil diparkir, orang tuanya keluar. Sang anak, kalau kita orang mengatakan tidak ada tahu apa-apa, namanya anak kecil dikasih mobil-mobilan aja dihancurin. Dikasih apa namanya juga anak kecil. Dia kemudian ngambil paku, dia gambar itu mobilnya. Gambar mobilnya dioret-oret. Ini anak tidak tahu. Maka saya kalau masuk rumah orang, kalau rumahnya banyak coret-coretan, pasti punya anak kecil ini. Temboknya tidak bersih, berarti punya anak kecil. Nah, orang tuanya tidak apa-apa. Jangan salahkan mereka saat coret, karena dunia mereka gitu loh. Ya kita ingatkan pelan-pelan, ini coretnya di buku aja ya, jangan di tembok, paling gitu. Tapi kalau kita setiap kita udah terus kita ngamuk, kita salah. Nanti kasusnya terjadi seperti yang saya ceritakan itu. Pulang, bapak ibunya itu sudah melihat mobilnya dipaku, digambar perempuan, gambar anak kecil, coret-coret, langsung sudah ngamuk dulu. Dia lupa tarbiyah perlu, penegasan perlu dia anaknya, siapa umur berapa, nggak boleh disamaratakan. Kemudian ditanya siapa yang nyoret-nyoret, pembantunya ngomong adik yang nyoret-nyoret. Bapak dan ibunya nggak pikir panjang. Anak kecil yang tahu apa-apa, ambil pecut, ambil kayu, dipukul tangan sama anaknya. Cetar. Kamu ini apa? Kurang-kurangnya dia lupa. Padahal ajaran baginda Rasul SAW tidak boleh memukul kecuali anak udah umur 10 tahun. Muru auladakum bisalah. Perintahkan sholat saat umur 7 tahun. Fadribu, mereka boleh dipukul dengan umur 10 tahun sampai bisa tempat kandang mereka. Ini setelah 10 tahun. Karena ada teori dari Imam Ali Karombaus, kalau nggak salah anak yang kecil belum umur sampai 7 tahun, anggaplah anak ini seorang raja. Mau makan, ibunya lari-lari sampai capek. Anak ini raja. BAB dicepokin, malam-malam ngepok emaknya, ibunya bangun, nurut ibunya. Karena ini seorang raja ini nggak boleh dianggap seperti tawanan. Dipukul sama bapaknya sudah lupa diri gara-gara lihat mobil kesayangannya dicoret. Subhanallah, sang anak nggak tahu apa-apa aja kita nangis. Dia pun minta tolong kepada pembantunya karena yang dekat tidak tahu apa-apa. Malam itu pun sang anak tidak bisa tidur. Sampai tidak bisa tidur, ternyata anak kecil kalau ada lukanya pasti tidak tidur ya. Ternyata muncul luka itu dari tangan kanannya yang tadi dipukul oleh ibu dan bapaknya gara-gara nyoret. Setelah itu
tambah nggak karuan ini, tambah membengkak ini tangan. Ibu bapaknya sudah mulai frustasi, kenapa ini? Mulai penyesalan muncul dia. Saya khilaf ini, anak gak tahu apa-apa, saya pukul sampai keadaan kayak gini. Akhirnya terpaksa dibawa ke rumah sakit, bawa ke dokter kulit, dilihat, kata dokternya ini terjadi infeksi. Diobatin gak sembuh-sembuh. Akhirnya dokter punya satu kesimpulan, mohon maaf ibu bapak, anak ibu harus kami amputasi tangannya. Terpaksa kami putus itu tangan. Coba bayangkan, kalau anak gak usah mau tangan lah, jadi kita dipotong sedikit aja diganti dengan mobil, kita mau dah? Gak bakalan mau. Jadi dari kamu tak putus, kamu tak kasih mobil, kecuali orang Badrun, orang benar, orang Papua yang sedang jujur apa mesti beli mobil. Kalau orangnya normal gak mau dia. Akan tetapi sang bapak dan ibu ini sudah berpikir, sudah lepas, dia sudah frustasi, sudah khilaf dia. Mohon maaf bapak ibu, ini harus saya amputasi tangan kanan anak anda. Anak yang tidak tahu apa-apa, dunia mereka dunia coret-coret. Akan tetapi orang tuanya lupa bahwa tarbiyah harus melihat posisi umur anak itu dan posisi latar belakang anak. Saya punya santri, mohon maaf, badannya ini penuh dengan batik, batik, tato seluruh di badan. Saya kaget waktu ngomong dari saya, karena saya titip anak saya mau mondok. Saya rangkul dia, kamu mau mondok? Saya mondok, semangat dia. Ayo saya tanya, kok aku kayak gini sih? Iya dulu. Saya narapidana 2 kali, jadi 2 kali dari luar penjara. Terakhir sempat saya tanya ada salah satu santri lagi, kenapa? Iya namanya apa ya? Ya orang lah gak karuan gitu. Saya melihat ini dengan yang lain, saya bedakan tarbiyahnya. Karena ini punya latar belakang berbeda, satu berbeda. Harus kita makasih kita Pak Maimun Zubair, guru saya Kiai Haji Maimun Zubair. Dia punya tarbiyah dengan mengikuti umur dari mulai 7 tahun, 14 tahun sampai nanti 21 tahun. Dalam masalah tarbiyahnya berbeda-beda. Dan intinya orang anak yang dicetak akan menjadi anak yang berbakti pada orang tua, itu akan betul-betul mulia indah Allah. Orang tersebut akan sangat-sangat mulia. Kalau kita bisa mencetak, akan tetapi birru aba'akum birru abna'akum. Kalau kita ingin anak kita berbakti pada kita, maka birru aba'akum, berbaktilah kalian kepada orang tua kalian. Birru abna'akum, maka anak kita akan berbakti kepada kita. Ada satu kisah menarik, satu hari lagi karena ini walimah nggak usah suwe-suwe. Kecuali pengajian umum saya biasa 1 jam, jadi 15 menit cukup, insyaallah barakallahu. Yang paling akhir ada satu anak, wah ini orang tuanya kaya-kaya, rumahnya megah. Akan tetapi dia punya ibu yang mohon maaf ini umum, kadang-kadang orang tua kaya ibunya paling dikasih rumah kecilan. Suatu saat di ruang tamu, sekali rumahnya mewah, sang anak lagi gambar satu bangunan depan ibu dan bapaknya. Adik gambar apa deh? Adik mau bikin rumah besar, bunda. Oh, Masya Allah, rumahnya kayak apa? Ya besar bunda, rumahnya kayak rumahnya apa ayah sama bunda ini besar. Ini apa? Ini ruang tamunya bunda. Ini mana? Ini garasi mobil bunda. Ini apa? Ini kolam renangnya. Kayak persis rumahnya dia. Ada satu pertanyaan dari bapaknya sama ibunya. Adik, itu yang di pojok apa? Kok ada kamar kecil? Kata adiknya, ini buat bunda sama ayah nanti. Ayah sama bunda nanti di pojok ini. Dia terinspirasi karena bapak dan ibunya, neneknya dia ditaruh di pojok, ditaruh di bunda sama bapaknya, sama bapak dan ibu. Sang anak pun akan meniru. Ini nanti buat bunda kan, nenek kan sekarang di belakang, rumahnya kecil. Ya bunda ya kayak gitu nantinya. Nangis sama bapak ibu tadi. Lari terbirit-birit ke belakang, ngambil bunda yang ada di belakang, yang ditaruh di tempat yang pojok, ditariknya, dipegangnya, dihadapkan kepada cucunya untuk menunjukkan dibatalkan semua itu, akan dikasih rumah yang megah. Biar apa? Biar anaknya juga termotivasi bagaimana tarbiyah kepada orang tuanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan.
Semoga dunia kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi baru saja kita membaca sejarah orang sangat mulia, sejarah manusia mulia, cerita orang-orang mulia yang baginda Nabi Muhammad SAW. Doa wali berkaitan sekaligus wali Nabi SAW. Al-Fatihah. تفضل حضر صلى الله وسلم وتصلي وسلم بالتأمين من سكر الله وفقنا بنت غدا رحيم بنت حسن وكيل استياء سوء بنت المريم والدنا والدنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. ولقد أشهد بنظم أوصاف تحيي القلوب تهيج الأشجان. والله قد أثنى عليه فمن يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد علم لصفة ربنا وحدانا. وإذ التزجنا بالمودة هؤلاء نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد الذي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود بالإله وحبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أسر لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أبقانا. واسلك بنا في نهج الله المصطفى ثبت على قدم حبيبي خطانا. أرنا بفضل منك طلعت أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين والساعيا في جمعنا. نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فاقل سؤلنا. واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة الله في بقاع الأرض واغمر كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف عافيتنا مرضانا. واقض لنا الحاجات. اللهم إلى تبارك وتعالى يا الله من الوالدين. اللهم اجعله قارئ القرآن وقارئ الحديث نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وسدد لنفس لسانه بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل أولادنا وبناتنا والطلاب يا الله جدًا anak-anak ya Allah, putra-putri kami ya Allah, waladun salih ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami ya Allah, harapan kami ya Allah, buah hati kami ya Allah, anak yang salih ya Allah. واقض لنا الحاجات واغسل ختمنا عند الممات واصلح عقبانا. يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا واحبابا لنا يا رجعنا بالمصطفى صل عليه وآله ما حر قدره الصبا. أوصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسل رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين. Mari kita
Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan Fatihah Allah kabulkan segala hajat kita. Allah mudahkan urusan kita, jadikan anak-anak kita anak yang saleh-salehah, khususnya anak yang dikhitan semoga jadi anak yang saleh, dan anak-anak kita semua jadi anak yang saleh-salehah. Al-Fatihah. Dari awal hingga akhir apabila keterangan saya yang salah saya minta maaf. Astaghfirullahaladzim qalil bila amal. Astaghfirullahaladzim minal amal bila ikhlas. Ala mana wa masyu'ila hadrati sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara sudah selesai. Untuk itu saya selaku pembawa acara ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan juga minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, ada salah-salah kata maupun yang lainnya. Sekali lagi saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Laula Terima